Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ensa Ngaji. Saya perwakilan dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan materi atau paparan materi yang dimana ada 2 poin. Jadi sebelum itu saya akan menjelaskan poin-poin yang mana itu tentang landasan konstitusional hak asasi manusia di Indonesia. Jadi jaminan hak asasi manusia di Indonesia secara mendasar diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penguatan substansial terjadi melalui Amendement kedua pada tahun 2000 yang menambahkan bab 5A pasal 28A hingga 28J yang dimana itu akan dimana juga memberikan tambahan tentang transformasi historis dan konsolidasi hak pasca reformasi sebuah amandemen pada tahun 2000. Pengakuan hak asasi manusia dalam Undang-Undang 1945 masih tersebar dan terbatas. Masuknya bab 5A yang terdiri dari 10 pasal 28A hingga 28J dan 28 ayat merupakan hasil konsolidasi politik dan hukum pasca reformasi pada tahun 1998. Menindih komitmen serius negara untuk memajukan demokrasi konstitusional yang efektif menaikkan derajat perlindungan HAM dari sekadar normal undang-undang biasa ke tingkat norma tertinggi yang dimana menjelaskan tentang klasifikasi dan cakupan hak yang dijamin. Bab 5A menjamin seluruh definisi hak yang diakui secara internasional, membagi beban kewajiban negara secara jelas. Ada 3, yaitu hak sipil dan politik. HSP dijamin melalui pasal-pasal yang berfokus pada kebebasan dasar dan partisipasi individu seperti hak individu pada pasal 28A, hak untuk bebas dan penyiksaan pada pasal 28I, hak atas kebebasan berpendapat dan berserikat pasal 28E, serta hak atas kepastian dan perlakuan yang sama di mata hukum pada pasal 28D. Hak ekonomi, sosial, dan budaya dijamin melalui pasal-pasal yang menuntut kewajiban positif negara, yang dimana itu tentang bertindak proaktif untuk mengalokasikan sumber daya dan membuat kebijakan dan memastikan kualitas hidup. Hak ekonomi, sosial, dan budaya dijamin melalui pasal-pasal yang menuntut kewajiban positif negara atau yang bertindak proaktif untuk mengalokasikan sumber daya dan membuat kebijakan yang memastikan kualitas hidup. Ada juga tentang prinsip non-diskriminasi selain jaminan spesifik konstitusi secara tegas melarang diskriminasi dalam segala bentuk. Pasal 28I ayat 2 dan kewajiban adanya perlakuan khusus atau tindakan afirmatif bagi kelompok rentan. Pasal 28H ayat 2 guna mencapai persamaan dan keadilan substansi. Nah, itu juga ada poin yang ketiga, ada poin-poin ketiga. Jadi saya akan membahas selanjutnya yang dimana itu tentang kedudukan hukum universalitas hak asasi manusia. Jadi teman-teman, pada penegasan HAM sebagai hak asasi manusia yang universal memiliki implikasi hukum ganda. Yang pertama, hak-hak tersebut diakui melekat pada setiap individu atau warga negara maupun non warga negara yang berada di jurisdiksi Indonesia atau yang ada di negara Indonesia. Yang kedua, standar penafsirannya harus merujuk pada prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional seperti yang tertuang dalam Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik dan Konvensi Internasional Hak Ekonomi, Sosial, Budaya. Dan poin yang terakhir, ya bukan poin terakhir, jadi poin kedua, saya akan menjelaskan juga yang dimana poin kedua itu tentang hak sipil dan politik atau HSP, pilar kebebasan partisipasi dan integritas individu dalam konstitusi. Hak sipil dan politik atau HSP merupakan fondasi utama dari demokrasi konstitusional yang dijamin dalam Undang-Undang 1945, yang dimana HSP berfokus pada kebebasan dasar individu
atau liberties dan hak-hak yang memastikan partisipasi warga negara dalam kehidupan publik dan pemerintahan. Hak-hak ini umumnya menuntut kewajiban negatif negara yang dimana itu tidak campur tangan dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Namun secara bersamaan juga menuntut kewajiban positif, yaitu dimana melindungi individu dari pelanggaran oleh pihak ketiga, baik itu korporasi maupun kelompok non negara. Jadi teman-teman, poin yang saya sudah bahas pada poin pertama tentang hak asasi dalam konstitusi, yang kedua tentang hak sipil, dan juga hak sipil dalam menemukan hak dalam bicara dalam negara Indonesia. Oke, itu saja, sekian dan terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan dari apa yang menjadi materi kami hari ini, yaitu yang ketiga adalah tantangan implementasi hak sipil dan politik. Pada tahun 2020 hingga 2025 diwarnai oleh tantangan terhadap kebebasan sipil, terutama kebebasan berekspresi, yaitu ada pada pasal 28E. Ada dua hal yang ingin saya jelaskan di sini, yaitu satu, informasi dan transaksi elektronik atau undang-undang ITE untuk memproses kritik publik menimbulkan kekhawatiran bahwa kebebasan berpendapat dibatasi. Yang kedua, revisi KUHP pada tahun 2023. Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang baru yang membuat pasal-pasal kontroversial seperti delik penghinaan atau kohabitasi, memicu diskusi apakah pasal-pasal tersebut dapat membatasi hak-hak sipil dan bertentangan dengan semangat jaminan HAM konstitusi. Baik, jadi itu tentang tantangan implementasi hak sipil dan politik. Kemudian kita beralih lagi pada yang keempat, yaitu fokus pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya atau ECOSOP. Dalam kerangka konstitusi, pemenuhan ECOSOP menjadi prioritas dalam kebijakan pemerintah. Jadi dalam fokus pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya atau ECOSOP ini akan ada dua hal yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang Ranham yang pertama, yaitu Ranham yang kelima atau pada tahun 2021 hingga 2025 pemerintah melaksanakan rencana aksi nasional HAM atau Ranham disebut seperti itulah, yang berfokus pada kelompok rentan, yaitu wanita, anak-anak, dan disabilitas dan masyarakat adat, sebagai upaya sistematis memenuhi hak yang dijamin pada pasal 28I dan pasal 28H. Yang kedua, HAM dan krisis kesehatan pada tahun 2020 hingga 2022, yaitu pandemi menguji implementasi pasal 28H atau hak atas kesehatan. Mungkin sekian dari saya, Arfi Silawani. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Selebihnya saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosnawati Sibatia. Jadi untuk materi selanjutnya saya akan membahas tentang pembatasan HAM konstitusional. Oke, lanjut saja pada materinya. Jadi pasal 28J ayat 2 adalah pasal kunci yang menyeimbangkan HAM dengan kewajiban. Dinyatakan bahwa hak dan kebebasan setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Kemudian pembatasan ini ditujukan untuk menjamin penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, kemudian untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Kemudian untuk materi selanjutnya ada isu hak non-diskriminasi dan perlindungan kelompok rentan. Jadi, konstitusi menjamin hak setiap orang untuk tidak diskriminasi dan hak atas perlakuan khusus untuk mencapai keadilan,
yang tertera pada pasal 28 I ayat 2 dan pasal 28H ayat 2. Dalam 5 tahun terakhir, isu ini menjadi fokus utama dalam implementasi kebijakan dan perdebatan hukum. Yang pertama ada penyandang disabilitas, kemudian yang kedua ada masyarakat, kemudian yang terakhir ada perempuan dan anak. Oke, untuk kesimpulan dari materi kami yaitu landasan hak asasi manusia atau HAM di Indonesia sangat kuat, bersumber dari Bab XA Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menjamin HAM secara universal dan mutlak atau non-derogeable. Periode 2020 sampai 2025 menunjukkan bahwa tantangan utama adalah pada implementasi dan penegakan norma-norma tersebut. Kemudian Mahkamah Konstitusi atau MK menjadi penguji utama konstitusionalitas produk hukum seperti Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian sementara itu hak sipil dan politik atau HSP sampai dengan terutama kebebasan berekspresi terus menghadapi ancaman dari penggunaan undang-undang IT dan regulasi baru atau KUHP yang menuntut negara membuktikan bahwa pembatasan yang dilakukan benar-benar proporsional dan adil, yaitu tertera pada pasal 28J ayat 2. Mungkin itu saja materi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.